malam baru bisa pulang kayaknya nih. Karena kemungkinan nanti kita batasi sampai pukul 17:10, 15 menit sesi tanya jawab. Setelah itu penutupan untuk di hari pertama ini. Kemungkinan rapi-rapi dulu ya, rapi dulu baru bisa pulang gitu. Besok pagi kita jam 9 udah mulai lagi. Baik, kita masuk kepada sesi ketiga. Untuk saat ini yang mengisi Ustadz Isnan LCMAG meneruskan materi tadi. Mudah-mudahan tetap fokus, semangat ya, mencatat hal-hal yang menjadi poin utama, dicatat jika ada sesuatu hal yang kurang dipahami untuk bisa ditanyakan nanti. Kalaupun tidak sempat sampai hari kedua tidak bisa ditanyakan, nanti kumpulan pertanyaan itu bisa kita kumpul, nanti bisa dijawab dalam bentuk tulisan ya Ustaz ya. Dalam bentuk tulisan, jadi tetap bisa ditanyakan nanti. Baik, kita awali sesi terakhir ini dengan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Isnan kami persilahkan. Boleh? Ini gimana maksudnya? Gini, di dalam. Hah? Gini aja nggak apa ya? Saya duduk aja lah, duduk aja nggak sambil berdiri. Kelas. Apa? Bagus. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyatuhus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqana 'ala at-tafaqquhi fi dinihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sudah siap? Rohnya 100% sudah di tubuh masing-masing? Ya kalau kita capek tidur itu kan kiasannya roh kita belum sempurna gitu Pak ya. Makanya dalam doa ketika kita bangun apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata. Ya mudah-mudahan sudah siap semua ya. Rohnya, fisiknya, otaknya, semuanya insyaallah udah siap. Walaupun mungkin saya pikir cukup lelah. Saya yang nunggu di belakang aja lelah Pak. Apalagi yang duduk di sini gitu. Ya mudah-mudahan lelahnya kita dalam rangka thalabul ilmi ini semua terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah saya akan melanjutkan kajian fiqhus shiyam atau fikih puasa yang telah cukup banyak tadi disampaikan oleh Ustadz Hanif Lutfi. Terakhir ya, tadi terkait dengan masalah pembatal puasa ya. Mubtilatus shiyam, pembatal puasa. Kalau yang tadi disebutkan oleh Ustadz Hanif Lutfi itu adalah pembatal puasa yang umumnya para ulama sepakat bahwasanya perkara-perkara tadi adalah sesuatu yang membatalkan puasa.
Nah, konsekuensi dari orang-orang yang puasanya batal itu paling tidak salah satu dari dua hal. Pertama qadha, kedua kafarat. Ya. Makanya sebenarnya nanti saya mungkin ingin kasih satu masukan kepada panitia dalam silabus atau jadwal materi yang mungkin di-sharing. Pada pertemuan besok ya ada pembahasan tentang masalah qadha, kafarah dan fidyah ya. Nah, ketiga perkara ini saya pikir tidak akan disampaikan karena ketika kita membahas tentang sesuatu yang membatalkan puasa dan nanti ya akan kita bahas dalam sesi ketiga ini terkait dengan orang-orang yang diringankan untuk tidak berpuasa. Sesungguhnya dua pembahasan ini akan sangat erat terkait dengan masalah qadha, fidyah dan kafarah. Nah, jadi secara otomatis tentunya sudah kita bahas ya secara sistematis dalam fikih. Walaupun dari materi yang dibagi mungkin ada secara khusus dijelaskan. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terkait dengan pembatal puasa saya ingin menambahkan sedikit. Di samping para ulama sepakat dalam beberapa hal yang bisa membatalkan puasa seperti makan minum, berhubungan seksual dan seterusnya, ada beberapa hal yang kemudian diperselisihkan para ulama itu dapat membatalkan puasa atau tidak. Ya. Tadi sudah dijelaskan dalam sesi tanya jawab, salah satunya adalah terkait dengan masalah berbekam. Yang kemudian para ulama yang menganggap bahwasannya berbekam itu membatalkan puasa, kemudian mengkiaskan hukumnya kepada proses pendonoran darah. Nah, dalam hal ini tentunya mazhab atau pendapat yang mengatakan bahwasanya berbekam itu membatalkan puasa termasuk mendonorkan darah itu berpuasa hanya satu sebenarnya, yaitu mazhab Hambali. Nah, sedangkan mayoritas ulama mengamalkan hadis tentang masalah, kata Ibnu Abbas, beliau menyaksikan Rasulullah berbekam saat berpuasa. Yang dianggap hadis yang kedua ini menghapus atau menasakh hukum hadis tentang aftarul hajim wal mahjum, bahwasanya yang berbekam dan membekam itu batal puasanya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Memang Pak, kalau ada dua hadis yang bertentangan seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Hanif Lutfi, para ulama sepakat dua hadis yang kelihatannya bertentangan itu harus dikompromikan. Tapi cara mengkompromikan dua hadis yang bertentangan itu ulama berbeda pendapat. Nah, itu ya. Nah, dalam hal ini mazhab Hambali merojihkan, metodenya namanya tarjih. Hadis tentang batalnya orangnya membekam dan berbekam atas hadis Rasulullah berbekam dalam kondisi puasa. Makanya sampai sekarang itu pendapat yang resmi dalam mazhab mereka. Tapi mayoritas ulama menggunakan metode lain dalam mengkompromikan dua dalil ini, yaitu dengan menggunakan konsep nasakh namanya. Hadis yang Rasulullah berbekam saat berpuasa menghapus hadis Rasulullah menyatakan yang berbekam dan membekam itu batal puasa. Jadi metodenya yang berbeda, satu menggunakan tarjih, satu menggunakan nasakh namanya dalam ilmu ushul fikih. Ya. Nah, ini satu. Yang kedua, termasuk yang saya sekilas saja ya, tidak dalam slide karena yang akan kita bahas nanti terkait dengan orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Dan yang kedua yang ulama perselisihkan apakah membatalkan puasa atau tidak adalah terkait niat. Terkait niat. Maksudnya adalah apakah kalau ada orang yang sedang berpuasa kemudian dia berniat hendak membatalkan puasa, itu termasuk membatalkan puasanya. Meskipun dia tidak melakukan sesuatu yang secara eksplisit membatalkan puasa, hanya niatnya berubah. Kalau niat itu dalam konteks ibadah sholat, ulama sepakat sholatnya tidak sah atau batal. Ya, lagi baca Fatihah tiba-tiba berubah niatnya karena ada suatu urusan misalnya. Oh, saya lagi baca Fatihah. Ya, pas Allahu Akbar, tangannya megang kantong, kerasa nggak ada kunci motor di kantong gitu ya. Nah, berubah niatnya. Oh, masih kecantolan di motor. Nah, itu membatalkan puasa kalau dia memang berniat ingin membatalkan puasa. Membatalkan apa? Sholat. Tapi kalau puasa, di sini ulama berbeda pendapat. Ya, artinya tidak sama hukumnya dengan sholat. Ya, ada yang mengatakan batal karena memang rukun puasa niat. Kalau niatnya dibatalkan berarti hilanglah rukunnya kan.
Tapi ada juga yang berpendapat membatalkan niat itu lalu kemudian mengembalikan niatnya kepada puasa, itu tidak membatalkan puasa selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan seperti makan dan minum. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, termasuk yang kemudian diperselisihkan ulama apakah membatalkan puasa atau tidak, adalah menelan dahak. Menelan dahak. Tahu Pak ya dahak ya? Atau ibu tahu dahak ya? Hah? Apa? Seleng. Leang. Kereang. Bahasa apa tuh Pak? Oh, riak. Riak. Riak itu bukan nyentuh air ya? Air yang beriak-riak gitu. Ya, dahak itu termasuk yang diperselisihkan. Kenapa mereka memperselisihkan? Ini karena terkait dengan apakah dahak itu termasuk air liur atau bukan. Berangkat dari perdebatan itu. Ya tentunya mereka sepakat Pak ya, kalau misalnya dahaknya udah dikeluarkan lalu ditelan lagi ya batal puasanya gitu. Atau dahak orang lain misalnya keluar ditelan ya itu batal puasanya. Tapi yang dimaksud adalah dahak yang belum keluar dari mulutnya. Nah, tetapi sudah sempat masuk ke dalam mulut, namun tidak dikeluarkan. Nah ini yang kemudian melahirkan perdebatan. Padahal ulama sepakat kalau kita menelan liur itu tidak membatalkan puasa. Selama liur kita tidak tercampur dengan air yang kita pakai untuk kumur-kumur ya. Itu lain lagi hukumnya nanti. Nah, di sini ini juga termasuk yang ulama perselisihkan. Tapi tentunya ini sebenarnya nanti kembali kepada kaidah tentang masalah raf'ul haraj. Bahwasanya syariat itu tidaklah membuat kesulitan atas umat. Dalam arti ya kalau memang terpaksa dahak itu ada lalu kemudian juga terkondisikan tidak bisa dikeluarkan artinya ketelan dengan terpaksa ya termasuk mudah-mudahan tidak membatalkan puasa. Sama seperti orang yang sedang lagi flu ya. Flu itu kan kalau lagi ada air ingus di hidung tiba-tiba ketelan gitu ya. Nah itu tidak batal. Kecuali kalau flu-nya keluar dari hidung masuk ke mulut, nah batal puasanya gitu. Ya. Jelas dibedakan ya antara masih di mulut dengan sudah di luar mulut. Nah itu hal yang berbeda. Baik. Nah sebelum kita masuk kepada hal-hal yang dianggap atau terkait dengan masalah siapa saja yang mendapatkan dispensasi atau keringanan atau uzur untuk tidak berpuasa, kita akan membedakan terlebih dahulu kondisi orang yang khususnya dalam satu kasus makan dan minum ketika di siang bulan Ramadan. Sebenarnya sih Pak, para ulama ya ketika berbicara masalah membatalkan puasa, ayat Al-Quran itu secara jelas sebenarnya cuma hanya menyebutkan dua hal. Cuma dua hal yang membatalkan puasa, yaitu masalah makan dan minum dan melakukan hubungan seksual. Karena dalam Al-Quran kan Allah menegaskan ketika ulama menetapkan rukun imsak, apa ayatnya? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini khas atau khusus terkait dengan masalah makan dan minum. Tapi belakangan ya, ijtihad ulama terkait dengan memaknai makan dan minum ini kemudian melahirkan banyak masalah, melahirkan banyak istilahnya ijtihad fikih. Misalnya tadi nggak tahu saya sudah jelaskan Ustaz Hanif atau tidak terkait dengan masalah apakah yang dimaksud makan dan minum itu ilatnya atau alasan hukum kita batal puasa makan dan minum itu adalah mengenyangkan, atau ilatnya itu adalah sekedar masuknya sesuatu dari mulut kita. Nah itu. Dalam hal ini mazhab Zahiri berpendapat yang dimaksud makan dan minum adalah sesuatu yang bisa mengenyangkan. Kalaupun sesuatu masuk tapi tidak mengenyangkan, ya tidak membatalkan puasa. Nah, ini dalam mazhab Zahiri karena ilat hukumnya adalah mengenyangkan. Maka termasuk misalnya istilahnya tuh kalau orang sakit suntik infus dalam rangka untuk memberikan asupan makan kepada tubuhnya walaupun tidak masuk mulut, maka ini termasuk membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya itu dalam rangka pengobatan, bukan untuk diberikan tenaga, ya tidak membatalkan puasa. Ini bagi mereka yang menetapkan ilat hukum batalnya puasa adalah makanan minum dalam konteks untuk mengenyangkan. Tapi bagi mereka yang mengatakan tidak hanya sekadar mengenyangkan, tapi intinya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau sesuatu yang masuk itu tidak lewat mulut? Tadi sudah dijelaskan lewat telinga, ya, kemudian lewat apa lagi? Mata, pakai celak, terus lewat kemaluan. Yang intinya ada lubang di tubuh kita, sesuatu masuk ke dalamnya.
Nah, apakah itu juga termasuk yang membatalkan atau tidak? Nah, ini melahirkan banyak perdebatan di kalangan ulama. Ya tentunya kalau kita ingin mengambil kehati-hatian, hendaknya berhati-hati terkait dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kondisi orang yang makan dan minum kemudian rupanya bentuknya berbeda-beda atau kondisinya berbeda-beda. Ada orang yang makan dan minum dalam kondisi lupa. Ya. Ada orang yang makan dan minum saat siang Ramadan dalam kondisi salah. Dan ada yang makan dan minum dengan sengaja tapi ada uzur syar'i, ada alasan yang dibenarkan. Dan yang terakhir ada yang makan dan minum tapi tanpa uzur yang syar'i. Nah, hukumnya seperti apa? Kalau makan dan minum dengan lupa sih jelas Pak ya. Atau Ibu jelas ya. Selama makanan minumnya bukan karena melupakan dengan sengaja gitu ya. Ini lupa sesuatu yang tidak kita bisa tolak gitu ya. Nah, maksud dengan lupa di sini yaitu tadi makan dan minum tanpa kita menyadari itu sedang berpuasa. Kalau yang namanya orang makan dan minum dalam kondisi salah seperti apa contohnya? Lupa beda dengan salah. Tadi sudah jelaskan, misalnya pemahaman kita bahwasannya kita misalnya membaca hadis. Ya, ada hadis yang mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud tadi, kalau orang di tangannya sedang ada makanan, ya, kemudian azan, maka janganlah makanan itu diletakkan, tapi langsung saja dimakan. Nah, ini kan banyak salah di dalam memahami hadis ini. Tentunya menurut pendapat mayoritas ulama. Nah, bagi mereka yang kemudian sudah mengetahuinya, kemudian salah dalam arti tetap dimakan padahal dia tahu matahari sudah atau fajar sudah terbit. Nah, di sini disebut dengan orang yang salah dalam puasa. Atau ketika hendak berbuka. Ada samar-samar dia dengar azan maghrib, makanlah dia. Tapi ketika keluar dari rumah, rupanya ada anak-anak aja lagi main di pinggir rumah lagi azan-azanan gitu ya. Azan itu sebenarnya baru berkumandang. Nah, dia udah makan satu piring tadi misalnya gitu. Nah, ini namanya orang yang salah dalam puasa. Nah, hukumnya seperti apa? Lalu sengaja uzur dan sengaja tanpa uzur ya jelas ini ya. Nah, ini dalam 4 kondisi seperti ini ulama tentu atau hukumnya akan berbeda-beda. Pertama, kalau orang itu makan dan minum karena lupa, para ulama sepakat itu tidak membatalkan puasa. Ya, bahkan dalam hadis Rasul mengatakan Allah lah yang memberikan makan dan minum kepada orang tersebut sebagai rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan catatan bukan sengaja lupa-lupain diri gitu ya. Ini salah. Yang kedua, kalau dia makan dan minum karena salah, seperti yang tadi kita sebutkan dalam 2 kasus saat fajar atau saat maghrib, di sini para ulama khususnya mayoritas berpendapat puasanya batal. Makanya kita hati-hati nih di waktu-waktu yang sangat sensitif untuk batal atau tidaknya puasa kita nih Pak. Jangan sampai gara-gara salah akhirnya nggak jadi puasa hari itu gara-gara di waktu maghrib kita berbukanya bukan pada waktunya. Nah, ini ulama sepakat batal. Yang sengaja makan minum karena ada uzur, misalnya karena dia sakit atau karena dia musafir, ya ulama juga sepakat kalau dia makan dan minum itu membatalkan. Apalagi kalau misalnya tanpa ada alasan yang dibenarkan, itu membatalkan puasa. Yang kedua, lalu kalau puasanya batal atau tidak batal, apa konsekuensinya? Nah, jika puasanya itu atau karena makan minumnya itu karena lupa, di sini ulama sepakat tidak batal, maka otomatis tidak ada konsekuensi wajib mengqadha puasa. Nah, bagi mereka yang kemudian salah karena puasanya batal, maka tentu wajib juga dia mengqadha puasanya. Bukan berarti kemudian batal tidak wajib qadha kalau dalam kondisi salah. Nah, di sini tentu kalau batal dia wajib mengqadha. Nah, sedangkan bagi mereka yang sengaja dan ada uzur, nah di sini sebenarnya pilihannya 2 ya, antara dia qadha atau bayar fidyah. Tergantung uzurnya seperti apa yang akan kita bahas nanti. Dan yang keempat, bagi mereka yang sengaja tanpa uzur, ini juga para ulama menetapkan wajib diqadha puasanya. Jadi salah satu bentuk taubat kita Pak, kalau misalnya dulu masih nakal gitu ya, suka membatalkan puasa tanpa alasan atau malah sama sekali tidak puasa, nah tentu
Cara taubat kita adalah mengqadha puasa yang kita tinggalkan daripada nanti ada urusan di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagi mereka yang lupa, tidak batal, tidak qadha, ya tentu juga tidak ada konsekuensi dosanya. Ya, itu tadi nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Nah, sedangkan bagi yang salah, walaupun batal dan wajib qadha, tapi karena keliru, di sini Rasul menetapkan tidaklah dia berdosa. Karena Nabi bersabda dalam satu hadis, rufi'a an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Umatku tidak terhitung melakukan dosa jika melakukan suatu perkara yang haram oleh sebab salah satu dari 3 hal. Karena keliru, karena lupa, atau karena dipaksa dan dia tidak bisa menolaknya. Nah, jadi orang yang salah ini tidak berdosa walaupun puasanya batal. Nah, sedangkan bagi mereka yang sengaja sengaja dan ada alasan uzur syar'i, ya tentu juga tidak berdosa. Namun bagi mereka yang sengaja membatalkan puasa tanpa alasan yang syar'i, ini termasuk adalah suatu dosa. Karena dosa itu apa, Pak? Dosa itu kan melakukan salah satu dari 2 hal. Ya, melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Itu dua-duanya adalah sebagai dosa. Apalagi puasa Ramadan adalah ibadah yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Maka meninggalkannya itu perkara besar, seperti kita meninggalkan ibadah-ibadah pokok lainnya. Dan yang terakhir, ya, bagi mereka yang lupa tidak ada kewajiban kafarat. Ya, tentunya karena puasanya tidak batal, ya tidak ada wajib kafarat. Nah, sedangkan bagi yang salah, kewajibannya qadha, juga tidak wajib kafarat. Nah, bagi mereka yang sengaja dan ada uzur syar'i, tidak ada kafarat, hanya qadha atau fidyah. Makanya nanti, Pak, Ibu sekalian, kalau kita bicara masalah orang yang batal puasa, kalau batal puasa yang pertama tadi, ya, karena suatu sebab, 2 yang harus dia, atau salah satu dari 2 hal yang harus dilakukan, antara qadha dan kafarat. Sedangkan kalau orang itu mendapatkan uzur, mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa, ketetapannya juga 2. Apa yang harus dia lakukan juga ada 2, yaitu antara qadha dan fidyah, tidak ada kafarat. Saya ulangi, orang yang puasanya batal, ya, antara 2 hal kewajiban dia, qadha dan kafarat. Nah, sedangkan mereka yang memang tidak puasa karena ada suatu dispensasi atau uzur syar'i, 2 juga, yaitu apa? Qadha dan fidyah, tidak ada kafarat. Jelas ya? Pasangannya jadi qadha kafarat membatalkan, terus qadha dan fidyah mendapatkan rukhsah. Nah, pasangan masing-masing seperti itu. Nah, sedangkan bagi mereka yang sengaja membatalkan puasa dengan makan dan minum, sebagian ulama berpendapat kewajibannya kafarat, bukan sekedar qadha. Kenapa? Tadi kan kalau yang dijelaskan oleh Ustaz Hanif, yang namanya kafarat terkait dengan kasus orang batal puasa karena apa? Melanggar apa? Melakukan hubungan seksual di siang bulan Ramadan dalam kondisi puasa, ya. Kalau misalnya tidak dalam kondisi puasa karena mendapatkan rukhsah sih nggak batal, Pak, nggak wajib kafarat. Misalnya nih, yuk kita musafir sengaja tapi musafirnya ke hotel di provinsi sono gitu ya. Nah, itu di sana melakukan hubungan seksual, itu nggak batal, nggak wajib kafarat karena memang pada dasarnya dia tidak puasa. Nah, ini orang yang berpuasa lalu melakukan hubungan seksual lah yang membayar kafarat. Tapi para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menetapkan kafarat itu ditetapkan gara-gara hubungan seksual yang dilakukan. Bukan sekedar dia membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan seksual. Tapi mazhab Maliki berpendapat orang itu membayar ditetapkan dan diwajibkan untuk bayar kafarat bukan karena hubungan seksualnya, tapi kesengajaannya untuk membatalkan puasa. Nah, maka kalau yang menjadi alasan hukum adalah kesengajaan, maka bukan hanya kasus hubungan seksual saja yang bisa diwajibkan untuk membayar kafarat, termasuk makan dan minum dengan cara sengaja. Dan ini pendapat mazhab Maliki. Kalau jumhur ulama menetapkan yang wajib bayar kafarat cuma 1, yaitu yang batal puasanya gara-gara hubungan seksual. Jadi ada 2 pemahaman terkait dengan hadis tentang orang Ansor tadi, ya, yang kemudian tahu miskin tapi berani melakukan hubungan seksual di siang bulan Ramadan. Baik, ini adalah 4 kondisi di mana seseorang itu ketika makan dan minum di siang bulan Ramadan tentunya akan berbeda-beda konsekuensi hukumnya. Jelas nggak, Ibu sekalian, Bapak sekalian? Baik. Nah, sebelum kita masuk kepada masalah siapa mereka yang mendapatkan dispensasi atau rukhsah,
terkait dengan masalah tidak berpuasa di bulan Ramadan, saya ingin sekedar memberikan tambahan sedikit ya, sekedar informasi wawasan kita semua terkait dengan materi fikih. Nah, ini sebenarnya karena materinya sedikit Pak, saya sengaja nambahin yang lain gitu. Jadi kalau kita ingin tahu objek kajian fikih itu secara garis besar ini seperti ini. Ya, bahwasanya fikih itu sebenarnya bisa dibagi dua. Ada yang namanya fikih ibadah, ada yang namanya fikih muamalah. Selama ini mungkin yang ada di benak kita Pak, yang namanya muamalah adalah transaksi ekonomi dan bisnis kan. Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Yang namanya muamalah itu kan artinya interaksi antara dua manusia. Yang namanya interaksi antara dua manusia itu apakah hanya dalam konteks bisnis Pak? Ibu sekalian. Enggak kan, banyak hal. Banyak hal kan. Nah maka sebenarnya kalau kita ingin menyebut muamalah, muamalah itu ada dua. Ada muamalah dengan makna yang umum, ada muamalah dengan makna yang khusus. Makanya para ulama sebenarnya berbeda pendapat di dalam mengkonsep objek fikih. Ada yang membagi objek fikih menjadi 4, ada yang membagi objek fikih menjadi 2. Yang membagi menjadi 4, ada 4 hal, yaitu pertama ibadah, 2 muamalah, 3 jinayah, dan yang keempat adalah ibadah, muamalah, jinayah, munakahah. Ya, 4 ada yang bagi menjadi 4, ibadah, munakahah, jinayah, dan muamalah. Ibadah, pernikahan, pidana, dan yang terakhir adalah masalah pernikahan. Ada yang bagi seperti itu. Ada juga, dan ini yang cukup populer seperti yang disebutkan oleh Syekh Wabaz Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, bahwasanya fikih itu ada 2, ibadah dan muamalah. Ibadah adalah materi-materi fikih terkait dengan masalah hubungan kita dengan Allah secara langsung yang biasa kita sebut dengan istilah mahdoh. Nah, kajiannya ada toharo, sholat, zakat, puasa, haji, sembelihan, halal haram, sumpah, nazar, dan seterusnya. Nah sedangkan kalau fikih muamalah adalah terkait dengan hubungan antara manusia. Dan hubungan antara manusia yang paling kecil itu apa? Lingkup keluarga. Lingkup keluarga. Istilahnya adalah ahkamul ahwal asy-syakhsiyah. Ini istilah akademisnya. Ahkamul ahwal syakhsiyah. Kalau yang ngambil fakultas syariah itu nanti ada jurusan namanya ahkamul ahwal syakhsiyah. Nah, itu fikih keluarga. Dulu istilahnya dalam kitab-kitab klasik disebut dengan fiqhun nikah, atau disebut juga dengan al-munakahah, atau juga disebut dengan fiqhul usroh. Yang intinya semuanya bicara masalah keluarga. Babnya ada 3, pernikahan, perceraian, pembagian harta waris. Nah yang kedua, setelah dalam lingkup keluarga, interaksi antar keluarga dalam satu komunitas masyarakat disebut dengan ahkam madaniyah. Nah, tapi pembahasannya yang paling dominan ini bicara masalah ekonomi. Nah ini kita bisa sebut dengan istilah fikih ekonomi yang bersifat mikro, kecil di tengah masyarakat, ahkam madaniyah. Kalau yang bersifat makro nanti ada regulasi, ada aturan hukumnya oleh negara, disebut dengan ahkam iqtisadiyah. Kita gabung jadi satu saja, menjadi ahkam madaniyah wa iqtisadiyah. Artinya fikih ekonomi apakah yang bersifat mikro atau yang bersifat makro. Ya. Lalu di dalam interaksi antar manusia kadangkala ada yang kemudian dikalahkan oleh nafsunya, melakukan kejahatan dan kezaliman kepada manusia yang lain. Nah dalam Islam disebut dengan ahkam jinaiyah, atau dalam istilah kita fikih pidana Islam. Nah kemudian prosesnya ada di dalam Islam diatur dalam peradilan syar'i, namanya ahkamul murafaat. Nah, misalnya orang berzina itu di dalam Islam Pak, ya, tidak harus, atau misalnya ada orang yang dituduh berzina itu tidak boleh langsung dirajam. Tidak boleh kemudian kita gara-gara ngerebek ada orang yang sedang berselimut bukan lawan jenis gitu ya, berselimut berdua bukan lawan jenis langsung dianggap dia sedang melakukan zina. Nggak bisa, harus ada proses peradilannya. Pertama kata Rasulullah SAW, orang yang menyaksikannya itu betul-betul menyaksikan seperti kamu melihat timba masuk ke dalam sumur. Itu maknanya apa Pak? Maknanya apa Bu? Betul-betul melihat mereka berzina. Nggak bisa kalau misal hanya saya melihat berselimut saja, nggak bisa. Dan yang kedua, misalnya yang menyaksikan adalah minimal 4 orang saksi yang mereka itu adil, bukan seorang yang fasik, bukan mereka yang ikut lagi ngerekamin gitu ya. Nah, ini tidak disebut adil namanya. Betul-betul pas sedang menyaksikan orang
berzina dan jumlahnya pun minimal 4 orang. Dan yang menyaksikan ini juga menyaksikannya dalam satu waktu yang sama. Nggak bisa satu niatnya hari Senin, yang besoknya Selasa, yang kedua Selasa, yang ketiga Rabu, yang keempat Kamis, nggak bisa. Semuanya harus melihat dalam satu yang sama. Nah, kalau itu semua sudah terpenuhi dalam suatu proses peradilan syariat, baru yang berzina nanti dihukum rajam. Jadi kalau yang namanya hukum pidana Islam itu dipelajari dengan baik ya, kita tuh tidak akan muncul stigma jelek bahwasanya Islam itu kejam, Islam itu melanggar hak asasi manusia dan seterusnya. Tidak, ada proses peradilannya. Dikaji dalam fikih namanya ahkamul murafaat. Nah, kemudian fikih negara juga dikaji, disebut dengan ahkam dusturiyah tentang hak dan kewajiban pemerintah kepada rakyat dan sebaliknya. Lalu hubungan antara negara Islam dengan negara non muslim ada disebut dengan ahkamud duwailiyah. Semua udah belajar Pak? Bu? Masih banyak nggak PR kita belajar fikih ini? Masih banyak ya? Masih banyak PR-nya. Ya mudah-mudahan ini awal untuk kita mengetahui rupanya fikih Islam itu luar biasa luas ya. Dan kita masuk ke mana? Nah, materi yang ketiga baru ini fikih puasa. Ya. Baik. Nah ini sekedar untuk tambahan wawasan saja sebelum kita masuk kepada materi fikih puasa yang sebenarnya yang untuk melanjutkan materi sebelumnya. Nah jadi ini materi fikih dan yang insya Allah terakhir akan kita tutup pada sesi pertama ini adalah terkait dengan rukhsah ya, atau keringanan bagi mereka yang mendapatkan sesuatu tapi boleh untuk tidak berpuasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita sebenarnya ingin mengkonstruk fikih puasa dengan berbagai macam aturannya, sebenarnya yang namanya ibadah itu terhimpun di dalamnya dua hukum di dalam Islam. Ini maaf ya mungkin agak berat memahaminya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Hukum di dalam Islam itu ada dua. Satu namanya hukum taklifi, dua namanya hukum wad'i. Ya. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ada 5 menurut pendapat mayoritas ulama, dan hukum wad'i juga ada 5. Hukum taklifi ini populer, sering kita dengar. Wajib, haram, apalagi sunnah, makruh, dan mubah. Wajib lawannya haram, sunnah lawannya makruh, ya. Sedangkan yang tengah-tengah adalah mubah. Tapi sunnah yang dimaksud sunnah dalam fikih ya Bu ya, bukan sunnah Nabi. Nanti sunnah Nabi lawannya bukan makruh, lain lagi lawannya gitu ya. Sunnah Nabi ya lawannya bid'ah nanti kalau kita kaitkan dengan Nabi SAW. Tapi kalau sunnah dalam ilmu fikih lawannya makruh gitu. Jadi kalau misalnya, saya sholat duduk tahiyat akhirnya kok tidak tawarruk. Misalnya, duduk tahiyat akhir kita kalau dalam mazhab Syafi'i yang populer kan tawarruk ya. Tawarruk itu maknanya apa? Kaki sebelah kiri kita masukkan ke dalam sebelah kanan, itu tawarruk namanya. Kalau iftirosh dua-duanya kita duduki, itu iftirosh. Nah dalam mazhab Syafi'i sunnah dalam duduk terakhir itu apa? Tawarruk apa iftirosh? Tawarruk, duduk seperti ini, nyandar begini, ya, duduk tawarruk. Nah pertanyaan begini Pak, kalau kita katakan ini sunnah dalam sholat, apakah lawannya kalau orang tidak melakukannya bid'ah? Nah, apakah kalau misalnya kamu duduknya nggak seperti dengan tawarruk, apakah kemudian dia disebut sebagai bid'ah? Enggak. Karena yang dimaksud sunnah di sini dalam ilmu fikih. Nah, lawannya apa? Ya makruh kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita misalnya ingin mengkaitkan istilah bid'ah, ya dikaitkanlah dengan istilah sunnah Nabi SAW. Nah, ini harus kita konsep-konsep begini kadang-kala umat Islam banyak salah paham gitu ya, mengkaitkan sunnah dengan bid'ah, sunnah dengan makruh, tapi dengan konteks yang bermasalah. Nah jadi itu namanya hukum taklifi. Nah sedangkan kalau hukum wad'i itu ada 5, ada sebab, syarat, mani, penghalang. Mani atau penghalang, sebab, syarat, mani atau penghalang. Yang keempat sah dan batil, as-sihhatu wal butlan, sah dan batal. Dan yang terakhir azimah dan rukhsah. Nah, saya ingin menjelaskan hal ini untuk mengarahkan kepada makna rukhsah sebenarnya. Sebab, syarat, mani', ya, itu 3. Yang keempat digabung jadi 1, sah dan batal. Dan yang kelima azimah dan rukhsah. Nah, sekarang kita tanya Pak,
Kalau kita bicara puasa Ramadan, hukum taklifinya apa? Hah? Wajib. Itu hukum taklifi. Tentunya yang sudah memenuhi syarat syarat wajibnya ya, seperti yang disebutkan tadi. Nah, pertanyaan berikutnya begini. Kapan orang itu wajib melakukan puasa Ramadan? Kalau sudah masuk bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan dalam ilmu usul fikih disebut sebab namanya. Dan itu hukum wad'i. Sebab, hukum wad'i. Sama seperti begini. Kalau orang punya emas cuma 80 gram, wajibkah dia bayar zakat? Belum, karena belum mencapai nisab kan? Belum mencapai nisab. Kalau sudah mencapai 85 gram atau 89 gram tergantung perdebatan ulama di sana, wajibkah dia bayar zakat? Wajib, namanya hukum taklifi. Nah, sedangkan mencapai nisab disebut sebab. Nah, itu. Kita sholat zuhur wajib. Tapi kapan kita wajib sholat zuhur? Nah, waktu zuhur masuk disebut dengan zawalus syams, ketika matahari tergelincir. Nah, tergelincirnya matahari di siang hari disebut dengan istilah sebab. Nah, namanya hukum wad'i. Nah, setelah kita tahu sebab, yang namanya ibadah kan ada hal-hal yang harus disiapkan. Ya, termasuk ada hal-hal yang kalau sudah kita masuk di dalamnya, kalau kita tinggalkan ibadahnya menjadi rusak. Nah, hal-hal yang wajib kita lakukan itu, kalau dilakukan di luar ibadah disebut syarat, kalau dilakukan saat ibadah disebut apa? Rukun. Nah, syarat dan rukun ini bisa kita sebut sebagai hukum wad'i yang kedua yang disebut dengan syarat itu sendiri. Ya. Nah, yang ketiga, kalau kita melakukan ibadah, kemudian ada hal-hal yang bisa merusak ibadah kita, ya, apakah yang merusak ibadah kita itu adalah karena urusan dari langit, misalnya haid dan nifas, atau karena kita sendiri yang merusaknya? Nah, itu disebut dengan mani'. Namanya penghalang. Nah, yang keempat, kalau ibadah kita sudah pada waktunya, artinya sudah ada sebabnya, kemudian rukun syaratnya kita penuhi, kemudian penghalang-penghalangnya kita hindari, maka ibadah kita disebut dengan sah. Kalau sebabnya belum masuk, kemudian rukun syaratnya ada yang tidak terpenuhi, atau ada penghalang yang kemudian merusak ibadah, maka disebut dengan batal. Sah dan batal, nah itu hukum wad'i yang keempat. Jelas nggak? Atau agak cepat saya jelasin hukumnya? Jelas ya? Nah, sampai masalah hukum wad'i sah dan batal, itulah tadi yang sebenarnya dijelaskan cukup panjang lebar oleh Ustaz Hanif. Dan yang terakhir, kalau kita melakukan ibadah, contohnya puasa, dengan sempurna, ya, karena kita tidak memiliki sesuatu yang dibolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa, tapi kita laksanakan dengan sempurna, maka kita melakukan puasa dengan cara azimah namanya. Jadi kita puasa sempurna nih, nggak ada yang membatalkan dan seterusnya, dan juga tidak ada alasan untuk kita tidak berpuasa, maka puasa kita disebut dengan azimah. Tapi kalau kemudian kita mendapatkan sesuatu yang syariat menjadikan sesuatu itu sebagai dispensasi atau keringanan untuk kita tidak berpuasa, maka kita disebut mengambil rukhsah. Nah, jadi azimah dan rukhsah ini bertemu. Azimah melakukan ibadah secara sempurna, rukhsah mengambil keringanan yang diberikan oleh syariat. Rukhsah itu ada dua bentuk. Bisa rukhsah itu adalah kita melakukan ibadah tidak sempurna tapi dianggap sah, atau kita tidak melakukan ibadah memang karena tidak melakukannya tapi diganti dengan sesuatu yang lain. Misalnya kita kalau sholat Pak nggak bisa berdiri, syariat memberikan dispensasi untuk boleh duduk tidak Bu? Nah, tapi sholat kita dengan cara duduk sah tidak? Sah. Nah, itu artinya kita mengamalkan rukhsah tapi ibadah kita sah. Ya, atau tadi diganti, misalnya puasa, kita musafir Bu, kemudian gara-gara musafir dan berat untuk berpuasa kita tidak berpuasa. Ya saat itu kalaupun kita berpuasa dan kita niatkan tidak berpuasa, ya tidak sah. Tidak, artinya puasa kita tidak dianggap sah karena memang kita niat untuk membatalkan puasa gara-gara safar, gara-gara perjalanan melakukan musafir. Tapi bukan berarti tidak ada kewajiban untuk mengganti ibadah itu. Menggantinya ya nanti disebut dengan istilah qadha. Qadha pakai dha ya, jangan pakai da ya.
pakai dal ya bahasa. Nanti artinya salah. Qadha. Sama seperti istilah takjil, jangan pakai hamzah Bu. Ya, jangan takjil tapi takjil, ditekan takjil. Takjil. Nah, itu artinya bisa beda itu antara takjil dengan takjil itu beda. Ya, kalau takjil itu cepat-cepat, kalau takjil pakai hamzah artinya nanti menunda. Makanya disebut dengan ajal. Ajal itu pakai alif atau pakai ain? Ajal pakai hamzah, alif atau pakai ain? Pakai hamzah kan? Nah, maknanya nanti belum waktunya atau waktu kita meninggal disebut dengan istilah ajal, bukan pakai ain ya. Sama kayak beda antara husnul khotimah dengan husnul khotimah. Apalagi kalau ditulis cusnul khotimah. Fatal itu kalau dibacanya begitu gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau husnul khotimah benar maknanya meninggal atau akhir yang baik. Tapi kalau husnul khotimah itu artinya akhir yang buruk. Gara-gara beda bacaan bisa bermasalah. Makanya Bu, kalau kita baca Quran itu tidak boleh sebenarnya kita membacanya dengan membaca Latinnya. Yang disebut orang baca Quran itu kalau yang dibaca adalah teks Arabnya, bukan teks Latinnya. Ya, kalau teks Latin dalam konteks belajar, tapi tidak terhitung mendapatkan pahala baca Quran. Ya, makanya kenapa? Karena kalau kita panduannya kepada huruf Latin banyak masalah di dalam membaca. Yang harusnya dibaca alladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, malah dibaca ya ayyuhalladzina amanu. Coba lihat aja di huruf Latin alladzina, yang harusnya alladzina mana menjadi alladzina gitu. Nah, ini kan fatal kalau bacanya begitu gitu kan. Nah, ini penting. Alhamdulillah semua di sini dari alumni Darul Quran ya, mudah-mudahan semua bisa baca Quran ya, insyaallah. Jelas ya. Jadi yang namanya hukum taklifi dan hukum wad'i seperti itu. Jadi kalau kita konstruksi ibadah puasa Ramadan itu seperti itu. Hukum taklifinya wajib dan hukum wad'inya lah yang kita bahas terkait dengan sah, batal, rukun, azimah, rukhsah dan seterusnya. Dan itu silakan nanti diterapkan dalam berbagai macam ibadah yang ada dalam Islam, seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Itu akan terkait dengan hukum-hukum ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu rukhsah-rukhsah atau keringanan di dalam kita boleh untuk tidak berpuasa. Dan di sini saya ingin menegaskan syariat kita Bu tidak membedakan apakah azimah dan rukhsah itu pada dasarnya mana yang utama. Karena ketika keringanan itu sudah diberikan oleh Allah atau oleh syariat, maka dua-duanya adalah mulia. Dalam satu hadis Nabi mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah itu cinta seorang hamba mengambil rukhsah-rukhsahnya sebagaimana Allah itu cinta seorang hamba mengambil azimah-azimahnya. Nah, jadi ini adalah satu rahmat dari Allah untuk kita semua. Sekarang apa saja yang kemudian termasuk bisa memberikan kepada kita keringanan untuk tidak berpuasa pada siang hari bulan Ramadan. Yang pertama adalah, jelas nggak ini warna biru? Rukhsah itu bacanya ya. Yang pertama adalah sakit. Ya, sakit sembuh itu maksudnya apa? Ini kontradiksi, sakit tapi sembuh. Maksudnya apa? Sakit yang bisa sembuh. Ya, maksudnya sakit yang bisa sembuh. Nah, orang yang sakit dan bisa sembuh termasuk yang mendapatkan rukhsah atau dispensasi untuk tidak berpuasa. Tapi kondisinya seperti apa orang yang disebut dengan sakit dan bisa sembuh? Apakah setiap orang yang sakit itu boleh untuk tidak berpuasa? Ya, kalau sakitnya cuma hanya sekedar istilahnya sakit sembeyen, sembeyen itu apa? Sembeyen di jempol gitu ya. Sembeyen itu istilah apa ya? Saya dulu ingin apa? Cancengan ya. Apa hubungannya antara kita nggak bisa puasa dengan ini cancengan tadi? Atau sekedar sakit panu, sakit kadas, kurap dan seterusnya. Ini kan nggak ada urusannya dengan masalah puasa gitu ya. Apakah kemudian itu bisa membuat kita tidak berpuasa? Nah, ini pastinya ulama menetapkan orang yang boleh tidak puasa karena sakit adalah setiap sakit yang memiliki pengaruh terhadap puasanya. Kalau dia berpuasa, bukan setiap penyakit. Nah, apa yang dimaksud dengan sakit yang sembuh? Tapi dalilnya kita akan baca dahulu surah Al-Baqarah ayat 85. Faman kana minkum maridun aw ala safar. Nah, jelas Allah menyebutkan apa?
Barang siapa yang sakit. Tapi sakit di sini kan umum. Nah, maka perlu kita kembali pada penjelasan ulama. Sakit apa yang dimaksud? Maka dia boleh menggantinya pada hari yang lain. Sakit yang dimaksud paling tidak dua. Yang pertama adalah sakit yang kalau dia berpuasa penyakitnya semakin parah. Ada nggak Bu orang kalau puasa panunya semakin bertambah? Ada nggak? Ya nggak ada hubungan antara panu dengan puasa kan ya. Nah, tapi yang dimaksud sakit di sini yang puasanya itu malah bisa menambah penyakitnya. Nah, itu termasuk mendapatkan dispensasi untuk tidak puasa. Dan juga sakit yang kalau dia berpuasa, nah ini bisa tertunda kepulihan dari sakitnya. Itu juga termasuk yang membolehkan dirinya untuk tidak berpuasa ya. Nah, jadi ini standarnya saja. Masalah sakitnya apa, kembalikan kepada standar ini. Tidak disebutkan sakit-sakit tertentu gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, musafir. Nah, ini juga termasuk yang mendapatkan dispensasi dan dalilnya sama seperti yang kita baca tadi, faman kana minkum maridon aw ala safarin. Yang dimaksud adalah